Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mau belajar yang mengenai tentang hyperlink. Jadi hyperlink pada HTML itu memiliki tag sendiri ya. Nama tagnya adalah anchor, dilambangkan dengan huruf A. Jadi anchor ini adalah tag untuk sebuah hyperlink. Jadi mari kita coba untuk menerapkannya pada latihan kita kali ini. Oke, selanjutnya kita buka Sublime Text-nya, lalu membuat folder baru. Kita buat misalkan save misalkan halaman 1.html. Oke, jadi pada HTML itu kita bisa membuat sebuah hyperlink atau link menuju. Jadi kita bisa membuat hyperlink yang pertama external link. External link ini adalah kita bisa menerapkan atau bisa menerapkan link pada halaman HTML kita, tapi linknya itu adalah link misalkan dari web lain atau link di luar dari domain kita. Contohnya, tab B, paragraf, kita buat klik. Kita misalkan membuat paragraf atau sebuah kalimat yang dimana nanti ketika di kata di sininya ini akan memunculkan link untuk menuju Google. Contoh, nah seperti tadi caranya adalah dengan menambahkan tab A pada sisi kalimat atau katanya. Coba kita save dulu. Kita open in browser. Oke, seperti yang lihat, ini belum muncul belum muncul untuk linknya, belum ada tanda linknya dan belum bisa diklik. Nah, seperti yang tadi ditampilkan di slide, jadi kalau mau menerapkan ini menjadi link, kita harus menambahkan atribut yang namanya href. Oke, coba kita terapkan href, kita masukkan http google.com. Jadi kita harus menerapkan HTTP ya. Selanjutnya kita kembali ke browser, refresh. Nah, ini sudah bisa dilihat sudah muncul untuk linknya, biasanya berupa warna biru atau berupa warna ungu. Kalau warna biru berarti kita belum pernah menuju halaman web yang kita input ke dalam linknya ini. Contoh, kita klik di sini. Maka akan menuju ke google.com. Nah, selain external link, bisa juga menggunakan yang namanya internal link. Nah, internal link ini adalah linknya kita bisa ke satu domain menggunakan link pada HTML. Kita bisa pindah ke halaman yang berbeda, tapi tetap satu domain, yaitu tetap dari laptop kita. Contohnya, kita klik new, kita buat folder baru, kita beri nama, kita save dulu, halaman 2.html. Halaman 2, misalkan kita buat kita buat H1, ini adalah halaman 2. Nah, kita buat di di halaman 1 kita misalkan ingin menuju Google, menuju halaman 2.
Caranya, ini href-nya, kita kita ubah nilai href ini ke halaman 2. Tinggal kita masukkan halaman 2.html. Kita save. Lalu kembali ke browser, kita refresh. Maka ketika diklik ini warna biru ya, berarti kita belum pernah ke halaman 2, kita klik. Maka bisa dilihat kita berpindah ke halaman 2. Nah, cara untuk kembali ke halaman 1, ini di halaman 2-nya. Kita tinggal buat tag anchor href, kita halaman 1.html, masukkan nilai domainnya, masukkan nilai pada hrefnya, kembali misalkan ini halaman 1, kembali ke, kita save. Jadi kembali ke halaman satunya berupa hyperlink yang dibungkus dengan tab A atau anchor. Kita refresh. Dan ini halaman 2 kembali ke halaman 1. Nah, kita bisa bolak-balik ini ke halaman 1, ke halaman 2, ke halaman 1. Nah, tapi bisa dilihat juga di slide, ini bisa jadi relative URL. Apa maksudnya relative URL? Jadi misalkan kita nyimpan halaman 1 dan halaman 2-nya, ini bukan di folder yang sama. Misalkan, misalkan kita menyimpan halaman 2-nya di folder yang namanya admin. Lalu kita pindah halaman 2-nya ke folder admin. Sekarang kalau kita coba, misalkan kita menuju ke halaman 2, halaman 1 ke halaman 2. Nah, your file was not found. Kenapa demikian? Itu karena kita memindahkan atau halaman 2-nya itu tidak satu folder lagi dari halaman 1, makanya disebut relatif. Jadi lokasinya, karena ini di internal link, jadi kalau lokasinya diubah, maka hyperlinknya ini harus diubah lagi alamatnya. Nah, misalkan, karena ini yang satu folder yang sama dengan halaman 1 adalah folder admin, maka kita tinggal tambahkan admin slash. Artinya masuk dulu ke folder admin, baru masuk ke halaman 2. Ya. Opening browser. Sekarang kalau pencet, kembali ke halaman 2. Tapi kalau kembali ke halaman 1, your file was not found. Kenapa demikian? Karena pada halaman 2 yang ada di folder admin, ini yang ada di folder admin itu hanya halaman 2, tidak ada halaman 1. Makanya file tidak ditemukan di folder admin. Nah, karena halaman 1 berada di folder admin atau berada di atas folder setelah halaman 2, berarti kita tambahkan /2/ yang artinya naik dulu satu folder lalu cari halaman 1.html. Sekarang kita coba open in browser. Nah, sekarang kita bisa kembali ke halaman 1 dan kembali halaman 2 seperti normal lagi. Nah, itu untuk internal link dan eksternal. Oke, selanjutnya kita akan masuk namanya page anchor. Jadi page anchor itu adalah menghubungkan alamat web kita ke halaman web lain, tapi hanya bagian tertentu saja. Contoh, ini ada halaman 3, terus ada bagian 1, bagian 2. Nah, ini nggak usah bingung ini apa lorem segala macam. Sekarang coba kita buka dulu di browser. Nah, bisa dilihat seperti ini.
bagian 1 mempunyai 2 paragraf, bagian 2 mempunyai 1 paragraf. Contoh, kita bikin link yang menghubungkan dari satu halaman ini ke bagian-bagian halamannya. Contoh seperti ini. Kita buat unordered list. Tulis tidak terurut, li tab href, misalkan kita masuk ke bagian 1, bagian 1, selanjutnya kita bikin juga di bagian 2. Nah, karena kita mau nyambungin ke bagian 1 dan bagian 2, kita butuh penanda. Nah, penandanya pakai apa? Contohnya kita bisa menggunakan yang namanya atribut ID. Kita buat bagian 1 dan di bagian 2 coba kita buat bagian 2. Nah, ID bagian 2. Nah, untuk bagian ID-nya karena bisa kita tulis bagian 1, bagian 2. Nah, fungsi cross-nya ini adalah untuk memanggil si ID-nya ini. Jadi ID itu harus dipanggil menggunakan tanda pagar di depannya. Oke, setelah membuat ini, coba kita buat jarak dulu biar nanti terlihat perbedaan ininya, bagian halamannya. Lihat, nah, bagian 2-nya ada di bawah, bagian 1-nya di atas. Nah, misalkan kita pencet link bagian 2. Maka bagian 2-nya ini akan langsung halaman ini akan langsung ke bagian 2. Kita pencet bagian 1. Nah, maka halaman ini akan langsung ke bagian 1. Seperti itu. Nah, ini contoh untuk menggunakan page anchor. Nah, selanjutnya kita juga bisa untuk misalkan dari halaman 1 kita ingin pindah ke halaman 3 tapi bagian 2. Itu bisa. Misalkan kita buat langsung karena ini satu halaman, langsung aja halaman 3.html crash bagian 2. Kita save, kita open in browser. Oh iya, sebelumnya kita kasih ini dulu, halaman 3 bagian 2. Save, refresh, coba kita pencet, akan langsung ke halaman 3 bagian 2. Ini kenapa bagian 2-nya nggak langsung ke bawah? Karena halamannya sudah mentok seperti itu ya. Nah, misalkan juga kita ingin kembali ke halaman 1, tinggal buat di sini misal li halaman 1.html kembali ke halaman 1. Kita save, kita refresh, lihat ada link, kita kembali ke halaman 1, kembali ke bagian 2, kembali ke halaman 1. Nah, seperti itu. Nah, tapi kan kadang kita juga ingin membuat link yang kita klik membuat tab baru. Kita kalau mau seperti itu, kita dapat menggunakan atribut yang namanya antara self dan blank. Jadi blank ini adalah atribut untuk membuat tab baru. Kalau self membuat pada halaman yang sama atau tab yang sama. Terima kasih yang telah menyaksikan. Semoga dapat memahami dengan baik.